Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Purple River Season 2, tepatnya untuk episode 5. Untuk di part sebelumnya sih, Jichuan telah berhasil untuklah menyelamatkan salah satu pasukan manusia hewan di bagian timur yang telah dikepung oleh pasukan iblis dan diketuai oleh Kala. Meskipun mereka telah berhasil untuklah menang, namun sayangnya ya, Jenderal Kala sama sekali belumlah dikalahkan guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu, di tepi Sungai Baru Timur Jauh, pasukan iblis masihlah tetap menyerang dan menyerang, membuat pasukan manusia hewan haruslah mengalami kerugian yang cukuplah banyak. Jadi ya, pada intinya, kehadiran dari Jichuan sebagai utusan Dewa Timur ini tidak akanlah membuat pasukan iblis benar-benar berhenti untuklah menyerang guys. Sedangkan untuk Jenderal Kala, dia juga telah mendapati informasi sebagian besar di kota tepi Sungai Baru berhasil untuklah diambil alih dan seluruh manusia hewan juga berhasil untuklah dibantai. Tetapi untuk pusat dari pasukan iblis, atasan mereka sungguh begitu sangatlah kecewa dan juga marah kepada Jenderal Kala. Tuan Gubernur mengungkapkan rasa kekecewaannya. Dia sangatlah tidak puas dengan kerja dari Jenderal Kala yang telah gagal mendapatkan relik suci Timur Jauh. Bahkan ya, dia telah kalah di pertempuran lembah tanduk kambing. Hal ini membuat Tuan Gubernur meminta kepada Jenderal Kala untuklah jangan kalah lagi dalam pertarungan. Jika dia kalah, maka pasukannya akanlah ditarik kembali. Wadah, hal ini ya membuat Jenderal Kala sungguh tidaklah suka. Dia meminta kepada pasukannya untuklah mencari keberadaan pasukan dari Raja Guangming. Dan jika telah mendapatkannya, kirim perintah ke pasukan provinsi Mid, Sharo, dan Gerok untuklah menutup seluruh wilayah. Sementara itu, untuk Jichuan yang kini dipanggil sebagai Raja Guangming, dia telah berhasil untuklah menyelamatkan beberapa desa manusia hewan. Tetapi ya, misi penyelamatan ini belum bisa dibilang sebagai misi yang begitu mudah. Justru ini adalah misi yang paling tersulit karena untuk klan iblis telah menutup provinsi Minsk, Sharo, dan Gerok. Mendengar informasi tersebutlah membuat Jichuan langsunglah memutar arah yang dimana mereka akanlah melewati penggunungan Oren dan memutar ke provinsi Ilia. Lalu Wei memotong pembicaraan. Dia meminta maaf kalau dalam ketiga provinsi tersebut masih ada saudara-saudara mereka yang membutuhkan bantuan. Sebelum mereka meminta bantuan, mereka juga teruslah berjuang sekuat tenaga untuklah menyuarakan atas nama Raja Guangming. Jadi ya, Weila meminta kepadanya untuklah menyuarakan hati mereka juga dengan cara membalaskan dendam kematian mereka semua. Mendengar ini ya, Jichuan langsunglah menegaskan. Dia memang memahami perasaan dari Weila yang inginlah sekali balas dendam kepada pasukan iblis. Namun untuk permintaannya kali ini, dia haruslah benar-benar menolaknya. Alasannya ya sudah pasti, pasukan dari manusia hewan memang sangatlah sedikit. Atau lebih tepatnya, memang sekarang ini mereka benar-benar lemah. Tidak mungkin mereka bisalah bertarung besar-besaran melawan pasukan iblis. Namun, Jichuan tetaplah menjamin suatu saat nanti klan iblis pasti akanlah membayar dengan darah mereka masing-masing. Sayangnya, Weila tetap saja keras kepala. Dia ingin sekali pergi ke tiga provinsi tersebut untuklah membalaskan dendam kematian saudara-saudaranya. Dirinya mengaku tidak bisa untuklah berdiam diri seperti ini. Tetapi Raja Guangming alias Jichuan memberikan sebuah penjelasan. Sebetulnya untuk pasukan iblis sedanglah mentargetkan jejak mereka, terutama untuklah relik suci yang berada di kepalanya ini. Jika saja mereka meninggalkan sedikit jejak, sudah pasti pasukan iblis akanlah mengetahui keberadaannya. Dan jika mereka diketahui, maka mereka akanlah dikepung oleh pasukan iblis yang ujung-ujungnya mereka juga akanlah mendapati masalah. Mendengar penjelasan tersebut,
akhirnya Wei La mengerti maksud dari Ji Chuan dan dia tetaplah akan mengikuti perintah darinya, guys. Sesingkatnya, mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam perjalanan. Di sana, Ji Chuan berkeluh kesah dengan si bocil dengan mempertanyakannya apakah dia benci kepadanya karena tidak bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Si bocil alias Buzen, dia tidaklah menyalahkan Ji Chuan. Alasan dia tidak menyalahkannya ya, memang untuk saat ini pasukan mereka benar-benar lemah. Dia memanglah membenci pasukan iblis, tetapi dia juga sangatlah membenci dirinya sendiri jika tidak bisa mengalahkan iblis. Bahkan Buzen menceritakan, waktu dia kecil, dia memiliki tetangganya yang begitu sangatlah mengesalkan. Tetapi dengan badannya begitu besar, dia sama sekali tidak bisa untuklah membalaskan dendamnya. Namun ya, dia tetaplah berlatih dan berlatih sampai dirinya benar-benar menjadi kuat, barulah dia datang mencari untuklah balas dendam. Ji Chuan membenarkan analogi tersebut. Jika inginlah balas dendam, maka dia haruslah menjadi lebih kuat lagi. Sementara untuk di pasukan manusia hewan utama, mereka telah kedatangan dari salah satu biro pengawasan yang telah diutus oleh Tuan Dilin, yaitu Jin Shi. Kedatangannya ya sudah pasti untuk mempertanyakan apakah Raja Guangming itu adalah Ji Chuan Xiu. Tetapi Ming Yu membalasnya kalau untuk Ji Chuan Xiu adalah pengkhianat keluarga yang membuat pasukan Xiu tidak bisa untuklah pulang, dan juga mereka sedanglah mencari keberadaannya untuklah membalas dendam. Tetapi ya, untuk Jin Shi sama sekali tidaklah percaya dengan perkataan dari Ming Yu, dan dia mempertanyakan apakah sebenarnya dia ini tidaklah percaya kepada Tuan Dilin atau tidak percaya dengan dirinya. Tampaknya keluarganya terlebih dahululah yang tidak mempercayai mereka. Tidak lama dari itu, pasukan Loji telah kembali pulang. Dia sungguh begitu terkejut. Mereka telah kedatangan utusan luar biro pengawasan. Tetapi ya, kedatangannya ini bukanlah membantu Ming Yu untuk merahasiakan identitas dari Guangming Xiu, tetapi malah mencoba untuklah membuka rahasia tersebut dengan memberitahu kalau tuan mereka sedanglah dalam masalah besar. Dan situasi ini langsunglah diambil alih oleh Jin Shi. Jika memang pasukan mereka membutuhkan bantuan, mungkin ya utusan luar biro pengawasan bisa untuklah membantunya. Lantas, Ming Yu meminta kepada si Jin Shi untuklah masuk ke dalam desa, untuklah bernegosiasi. Akan tetapi, baru saja melewati gerbang, Loji memberitahunya kalau tuan mereka membutuhkan 350 kereta pangan. Mati dah lu. Mendengar itu, Ming Yu langsunglah menendang Loji keluar dengan memberitahu mendapati 350 kereta pangan itu sama saja seperti merampok. Jadi ya lebih baik merampok saja, maka itu adalah cara yang paling tercepat. Kembali kepada Ji Chuan, dia sedanglah memberikan sebuah pelatihan militer kepada manusia hewan. Tetapi sayangnya, yang dilatihnya ini adalah manusia hewan. Mereka 11-12 dengan orang barbar, guys, tidak memiliki strategi dalam peperangan. Ya, lebih tepatnya, mereka kurang pintar. Tetapi ya, jika dilatih terus-menerus, mereka pastilah bisa. Dan karena penjelasannya sama sekali tidaklah dimengerti oleh mereka, Ji Chuan langsunglah mempertanyakan apa yang dibutuhkan mereka dalam pertarungan. Dan mereka menjawabnya, tinju yang keras, jumlah yang begitu banyak, dan langsung menyerang saja ke depan. Mendengar ini ya, Ji Chuan hanya bisa menghela napas. Sebetulnya ya, pemikiran mereka tidak sepenuhnya salah. Tetapi dalam peperangan, mereka harus memiliki sebuah strategi. Dan Ji Chuan dikejutkan, taktik atau strategi yang mereka maksud, yaitu menyerang secara membabi buta, maka mereka akanlah menang dalam pertarungan. Dan itu semua diajarkan oleh pasukan iblis. Waduh. Lantas, Ji Chuan langsunglah menekankan, itu adalah taktik yang salah besar. Seharusnya mereka yang memiliki keluarga dan saudara, dalam peperangan mereka haruslah bisa untuk meminimalkan rekan yang gugur. Dan hal pertama yang diajarkan oleh Ji Chuan yaitu taktik penyergapan.
Bahkan, mereka langsunglah praktek di keesokan harinya yang diketuai oleh Bai Chuan. Dan targetnya adalah pasukan iblis. Waduh, prakteknya benar-benar nyata ya. Tanpa adanya simulasi sama sekali, mereka semua bersembunyi di dalam air. Dan ketika berada di tengah-tengah, batu besar langsunglah menghantam tanah. Dan ini menghalangi jalan dari pasukan iblis. Dan Bai Chuan langsunglah memberikan kode untuk menyerang. Dan siapa sangka, taktik penyergapan yang baru saja dipelajari malam hari dan dipraktekkan pada pagi hari, mereka benar-benar berhasil 100%. Tidak ada satupun yang gugur dalam peperangan. Hal ini membuat kepercayaan mereka meningkat kepada Raja Guangming. Dan untuk keesokan harinya, mereka kembali untuklah belajar strategi yang lainnya. Tapi siapa sangka ya, yang pada awalnya mereka tidaklah percaya dengan strategi, tetapi saat ini mereka masing-masing membawa papan untuklah mencatatnya guys. Gile. Untuk Ji Chuan, dia benar-benar begitu sangatlah senang serta bangga kepada mereka. Meskipun untuk manusia hewan sangatlah berbanding jauh dengan manusia, tetapi dia yakin kalau manusia hewan akanlah bisa sebanding dengan para manusia, bahkan bisa untuklah melebihi. Alasan bisa untuk melebihi karena manusia hewan memiliki stamina serta badan yang begitu besar guys. Kembali kepada Jenderal Kala, dia benar-benar begitu muak dengan pasukannya. Sebab sudah 2 bulan berlalu, mereka bukan saja gagal untuk mencari keberadaan dari Raja Guangming, tetapi mereka juga gugur dalam peperangan. Bahkan untuk saat ini saja, mereka telah kehilangan hampir 1 divisi. Dan prajuritnya memberitahu, sepertinya ada keanehan dengan manusia setengah hewan. Sebab setiap adanya pergerakan pasukan iblis, mereka langsunglah bersembunyi. Layaknya, mereka sudahlah mengerti tandanya bahaya. Mendengar ini, Jenderal Kala langsung memerintahkan untuklah menghabisi seluruh manusia setengah hewan di Provinsi Minsk. Sehingga pembantaian pun langsunglah terjadi dari desa Leno, desa Kongke, serta lainnya. Dan ini juga telah diketahui oleh Ji Chuanxiu. Bai Chuan memberitahunya kalau sungai ini mengalir dari Provinsi Minsk dengan jarak 200 km. Dan darah ini menyelimuti Sungai Biru, tandanya ya adanya pembantaian besar-besaran. Dan Ji Chuan sangatlah yakin di Provinsi Minsk, manusia setengah hewan sudahlah tidak ada lagi. Maka dari itu, dia meminta kepada Bai Chuan menyiapkan pasukannya untuklah keluar dari gunung dan menyelamatkan sisa-sisa dari para manusia setengah hewan yang masihlah hidup. Sedangkan untuk Jinxi, dia pun memberikan pesan kepada Tuan Dilin dengan merpati putihnya guys. Kira-kira apa ya isinya? Kita masihlah belum tahu. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 来抓大人的！